kayak lemari begitu, lemari sekalian untuk tempat ganti popok dan lain-lain begitu. Ini dari zamannya Bapak RT. Terus di sini ada lemari ini juga Bapak RT. Jadi di dalam sini nih kayak perlengkapan ini yang untuk apa, kayak apa, by the way. Jadi di kamarnya kami ini tempat tidur ini juga. Sini masuk Om Tante. Ini belum selesai ya, kita belum. Halo saudara-saudara, apa kabar? Ibu RT muncul lagi di depan layar kalian. Tunggu dulu sambil minum dulu haus saudara-saudara ya. Ada nih vlog pembuka agak lebay saudara-saudara, pakai minum-minum segala ya. So, jadi langsung saja saudara-saudara, kalian lihat ini saya di dapur, tapi saya bukan lagi mau masak ini. Ini kita baru selesai makan malam. Tadi Bapak RT yang masak, dia masak soto ayam. Kita makan dengan nasi, soto ayam pakai nasi saudara-saudara. Jadi kita baru selesai makan. Dan sedikit lagi nih Bapak RT mau bawa Mika kasih tidur. Tapi sebelum Mika tidur, karena saya belum ada vlog untuk diupload besok, jadi saya pikir kenapa tidak, ini sekarang saatnya saya kasih tunjuk kalian kamarnya baby. Yeay. Jadi di vlog kali ini nih kita mau pergi bikin baby room tour begitu mungkin istilahnya ya. Jadi sebenarnya kamar baby tidak ada yang spesial-spesial gimana-gimana, karena itu cuma bekas kamarnya Mika saja Om Tante ya. Tapi supaya Om Tante yang penasaran nanti baby punya kamar tuh modelnya kayak bagaimana, kita cek sama-sama, oke? Let's go. Ini sekalian kita antar Mika ke atas juga, nih mau tidur. Nah, ini kayak mabuk kalau gimana. Jadi kalian lihat ini bumi model kayak gini ya. Kalau yang ikuti saya punya Instagram, yes, tadi siang saya buat joget-joget, jadi ada di reels di Instagram pakai baju ini sudah. Jadi oke, sebelum kita naik ke atas, kalian di bawah sini dulu kita lihat ya. Jadi di sini nih kita sudah ada, Bapak RT sudah beli box. Ini dia cuma beli box bekas saja gitu dari Marktplaats toh, Papa toh? Toh? Jadi ini dari marketplace di sini supaya nanti kalau misalnya kayak kita berkegiatan di bawah, nanti anak di dalam perut yang masih santai ini nanti kita bisa taruh di sini gitu. Jadi kita tidak terlalu ribet nanti naik turun tangga untuk pergi cek-cek bayi. Kalau dulu waktu Mika baru lahir kita tidak beli box. Kenapa? Box untuk taruh di ruang tamu. Kenapa? Karena dulu kan dia masih sendiri ya. Jadi taruhnya di sofa juga, tidak ada yang pergi korek-korek. Tapi sekarang karena dia punya adik ini kan, sudah ada kakak ini buat umur 3 tahun ini, dia belum terlalu banyak mengerti tentang bayi-bayian. Jadi untuk keamanan kita pakai box saudara-saudara, walaupun ini rumah sudah kelihatan sempit sekali karena ada tambahan box, tapi tidak apa-apa. Yang penting Mika dengan dia punya adik aman ya kan. Jadi ini Bapak RT beliin box sudah sekalian dapat dengan dia punya ini kayak kasur kecil begini, sama dia punya matras dengan dia punya spray semua. Tapi ini sudah cuci, Bapak RT sudah kasih bersih juga, sudah lap-lap, walaupun waktu dibeli sudah bersih juga. Tapi ya untuk memastikan kebersihan itu Bapak RT kasih bersih ekstra ya. Mika ini sibuk sekali. Jadi sudah bisa dipastikan ini sudah bersih, cuman ya kayak bekas-bekas begini kan tidak apa-apa lah ya. Kita sudah punya di sini, Bapak RT sudah kasih siap juga ini maxi cozy. Aduh, ini kenapa ada ini begini? Nah, ini dari zamannya Mika juga Om Tante ya. Jadi nanti kalau ke rumah sakit, kalau dari rumah sakit, ini sudah harus taruh di mobil supaya nanti si bayi di dalam sini. Ini lagi-lagi ini dari zamannya kakak Mika Om Tante ya. Jadi masih bagus, jadi kita tidak beli lagi. Jadi ada untungnya gitu ya. Kita simpan, tidak langsung dijual begitu. Ternyata ada adanya nanti masih bisa pakai begitu. Oke, jadi sekarang kita ke atas aja Mika. Ini sekalian saya buat tempat sampah dari kamar mandi. Ayo let's go. Ayo ke atas. Ini pampers kita angkat juga sekalian ya. Oke. Ini kayak mau iklan saja, bukan reklamin gitu saudara. Saja. Papa. Kayak pegang kamera Mas. Jadi ini kamar bayinya di sini. Kita mau kasih tunjuk adik punya kamar. Kakak Mika punya bekas kamar toh. Jadi kamar bayinya di sini. Ayo kita masuk. So jadi kamarnya kayak gini sudah saudara-saudara. Jadi ini dari zamannya Mika, ini kita tidak ganti apa-apa, tidak ganti warna atau gambar-gambar yang ada tuh kita tidak ganti. Jadi ini gambar ini nih. Ini Bapak RT kasih tunjuk. Itu gambar itu Bapak RT yang gambar. Dia gambar sendiri, dia pakai kuas dengan cat kayak gitu, lucu ya. Terus juga itu juga Bapak RT yang gambar.
Cuma nih kayaknya mau ganti karena kan sekarang Mika sama adenya, jadi bukan cuma satu sekarang Bapak RT Ngana punya tugas itu harus ada tambahan bayi lagi di sini Bapak RT. Dan ini juga kalian lihat lampu ini tuh, lampu itu juga sudah dari zamannya Mika. Sama yang di atas ini juga dari zamannya Mika. Dan ini juga ini timbangan dari zamannya Mika. Pokoknya semua yang ada di dalam sini ini hampir semua dari zamannya Mika ya. Sama ini apa ini namanya Papa? Kayak lemari begitu, lemari sekalian untuk tempat ganti popok dan lain-lain begitu. Ini dari zamannya Bapak RT. Jadi ini Opa yang bikin waktu Bapak RT, karena Bapak RT kan anak pertama toh. Jadi Bapak RT punya peninggalan ini, bisa dikatakan begitu ya. Hasil tangannya Opa, saudara-saudara. Cuma ganti ini saja. Ya, Mika masuk dalam situ. Cuma ganti warna saja. Ini warnanya pun Opa yang cat semua, saudara-saudara ya. Jadi sebelumnya tuh warnanya tuh warna hijau gelap gitu, saudara-saudara. Tapi karena kita mau kasih sesuai dengan warna kamar, jadi Opa ganti warna kayak gini, ikuti warna kamarnya Mika waktu itu ya. Dan sekarang kita ganti juga karena ya kita pikir maksudnya kita sudah belajar dari sebelumnya juga. Waktu zamannya Mika juga toh kamarnya ini cuma dipakai untuk ganti popok saja. Habis itu Mika tidur dengan kita punya kamar. Jadi kita tidak perlu bikin terlalu macam-macam. Kalau selagi masih bayi, mungkin nanti kalau sudah umur 2 atau 3 tahun baru mungkin kita kasih agak cantik-cantik sedikit gitu dia punya kamar ya, saudara-saudara. Jadi untuk sekarang ini apa yang ada saja dulu. Terus ini juga ini dari zamannya Mika juga, ini tempat untuk ganti popok gitu. Tuh kayak matras untuk ganti popok. Terus ini tempat-tempat tempat-tempat begini nih, ini semua juga dari zamannya Mika. Pokoknya semua dari zamannya Mika. Keluar Ngana. Dan ini horden ini nih Oma yang jahit. Ini juga pas waktu Mika baru lahir baru Oma jahit ini Om Tante. Jadi kayak gini. Nah, jadi supaya waktu itu niatnya supaya kalau Mika tidur di sini ada gelap begitu dia tidurnya lebih enak gitu. Tapi ternyata dia lebih banyak tidur di kita kamar, saudara-saudara ya. Tapi lumayan lah ya. Ini hordennya cantik toh, Oma yang jahit ini saudara-saudara. Dan ini tempat tidur ini juga dari peninggalannya Bapak RT. Jadi Opa juga yang bikin, bayangkan. Jadi waktu Oma hamil Bapak RT, Opa bikin tempat tidur ini. Jadi betul-betul barang-barang yang ada di sini ini itu peninggalannya Bapak RT semua. Jadi bisa dibilang nih barang-barang antik ini yang ada di dalam sini. Karena bayangkan Bapak RT sekarang seberapa tahun? Sudah 44 tahun. Dan barang-barangnya masih bagus. Cuma ini nih Mika punya bekas-bekas gigit ini saya tidak apa-apa lah ya. Terus ini juga kalau ini Opa yang pasang. Kalau lotion dan minyak telon dan segala macam ini kan memang baru dibeli saudara-saudara. Terus di sini ada lemari ini juga Bapak ya. Opa juga yang pasang ini dari IKEA, kayak yang di situ juga dari IKEA. Jadi ini by the way, ini nih Oma punya teman jalan santai kayak mereka kalau biasa pagi-pagi jalan sama-sama gitu. Itu Oma punya teman itu yang bikinkan dan kasih untuk baby. Jadi ini dibikin sendiri saudara-saudara, betul-betul handmade. Jadi keren ya, kelihatan kayak beli dari toko gitu. Cantik sekali ini, saya suka. Terus ini hadiah dari kakak Nona Merauke. Terus ini dari kakak Kirana, Adisti Anggraini. Terus yang sisanya tuh dari zamannya Mika. Tuh Mika sepatu-sepatu juga di bawah masih basusun. Terus di atas itu juga tuh itu ada boneka itu waktu itu Bapak RT punya teman 2 orang kasih surprise buat saya. Jadi ada isinya boneka juga. Kalau itu termos nanti untuk isi air panas, terus nanti taruh di samping tempat tidurnya baby supaya dia tetap hangat gitu. Dan ini kamera nih. Jadi kalau kayak kita kasih tidur dia di atas, bisa kontrol dia lewat kamera. Waktu ini dari zamannya Mika juga tuh kamera-kamera. Oh, ini waktu baby shower tuh, lihat. Itu saya rencana mau tempel di sini, Bapak RT. Rencana mau tempel di sini supaya tutup ini karena ini kan anak cuma satu, kasihan nanti yang satu merasa terabaikan. Tapi belum sempat, jadi biar saja dulu. Jadi itu saja sebenarnya isi kamar babynya dalam lemarinya. Oh betul, kita harus kasih tunjuk juga mungkin ya isinya ini apa saja. Jadi di dalam sini nih kayak perlengkapan ini yang untuk
apalagi istilahnya handuk-handuk kecil begitu, terus kayak kain-kain begini untuk kalau dia habis mandi terus kita lap, atau pakai untuk kalau masih bayi sekali kan bisa dipakai untuk bungkus gitu, untuk dilingkar. Terus juga kalau ini untuk isi itu termos yang untuk kasih hangat baby itu. Dalam sini dia punya pakaian-pakaian, yang masih ukuran agak besar. Terus kalau di sini ini kayak spray untuk kasurnya nanti, sama ada selimut-selimutan. Ini juga ada dari zaman Bapak RT ada. Di sini kayak sama juga ya, cuman kayak handuk-handukan gitu dengan spray-spray. Kalau sebelah sini nih ini kayak romperce, dia punya dalaman, kaos-kaos kaki, ada topi-topi. Tuh sampai di dalam. Mika pindah. Ada di dalam sini ada Mika Om Tante. Gitu Bu. Pokoknya dalam sini nih itu kayak isinya itu perlengkapan mandi, terus lotion, terus juga iya nak. Terus tisu basah gitu untuk kalau ganti popok begitu. Di dalam sini nih kayak pakaian-pakaian juga begitu. Ada celana-celana. Iya. Oh di sini nih pakaian-pakaian yang masih kebesaran, terus yang paket dari asuransi, terus di situ ada alat untuk pompa ASI gitu di sini. Barang-barang yang mungkin jarang dipakai atau tidak dipakai nanti, jadi taruh di situ dulu. Terus ya di sini ya ini paling kita taruh ini ya tisu basah untuk ganti popok, terus ini popok-popokan, terus di sini kayak perlengkapan untuk sisir rambut dan lain-lain, ada termometer, kapas-kapasan, alkohol, semuanya di situ. Oh betul, ini juga. Ini tuh. Jadi itu tempat untuk buang popok. Oke, jadi itu saya isi kamar baby ini belum macam-macam ya. Oh betul, masih ada satu tempat tidur lagi di kita punya kamar. By the way, jadi di kamarnya kami ini tempat tidur ini juga. Jadi tempat tidur ini juga dari zaman Bapak RT. Bayangkan hampir semua barang-barang yang besar-besar dalam sini ini dari zaman Bapak RT ya. Jadi ini Oma yang jahit, terus ini Opa yang bikin. Tuh. Jadi sama matras juga Papa. Oh matras tidak, kalau matrasnya tidak. Terus saudara, kalau matras beli sendiri. Terus by the way ada info juga. Jadi kita punya tempat tidur nih kita kasih tinggi. Kenapa? Jadi ini karena peraturan memang untuk nanti kram sorak ya Papa ya. Untuk kram sorok kalau nanti mereka datang di sini supaya mereka punya tugas tuh lebih gampang gitu, karena kita punya tempat tidur nih kan dia rendah. Jadi mereka kirim kayak kaki-kaki begitu untuk kasih tinggi tempat tidur. Ini Bapak RT kasih tunjuk ini kaki-kakinya. Tuh, jadi kaki-kakinya kayak gitu. Karena kita tempat tidur kan sebenarnya rendah. Jadi ditambah kaki-kaki begitu supaya nanti kalau kram sorot mereka mau kontrol saya gitu, mereka tidak perlu yang tunduk sekali gitu. Mereka bisa duduk begini saja sambil kontrol saya gitu. Jadi kaki-kaki itu tuh spesial untuk nanti kram sorot gitu. Nanti untuk perawat yang nanti urus saya selama 1 minggu setelah melahirkan. Oke, jadi kira-kira begitu update-annya ya saudara-saudara. By the way, kita bisa cek sekalian Mika buka kamar juga. Sini. Sini masuk Om Tante. Ini belum selesai ya. Kita belum dekor yang bagaimana. Pokoknya, oh ya makasih. Jadi ini Mika punya tempat tidur. Ini dari IKEA saja. Terus sama ada punya selimut-selimut ini nih dari Hema. Terus itu lemarinya, dia punya lemari pakaian sudah ada di sini. Ada lemari untuk simpan mainan. Tapi ini kita belum betul-betul bereskan ya, belum yang dikasih bagaimana karena nanti mau taruh meja juga di sini untuk nanti kayak dia belajar gitu, meja dengan kursi. Tapi Bapak RT belum pasang, paketnya baru sampai di bawah. Jadi mungkin besok atau lusa baru Bapak RT pasang gitu, saudara. Jadi begitu saya simpel saja ya, baby kamar, kamar bayi sama kamarnya kakak Mika kayak gini saja Om Tante. Ini by the way, tunggu. Ini datanya bicara. By the way ini lukisan-lukisan hiasan-hiasan ini nih, karena waktu itu kan Bapak RT punya ruangan kerja di sini. Jadi dia hias kayak gitu, tapi saya bilang Bapak RT terus lepas kasih tinggal saja biar kayak gitu. Jadi sekarang Bapak RT punya ruang kerja tuh pindah di loteng, karena kita sudah renovasi loteng juga jadi kamar tambahan. Nanti baru saya bikin vlog khusus ya untuk perubahan loteng supaya kalian lihat juga waktu sebelum direnovasi sama setelah direnovasi kayak bagaimana ya saudara. Oke,
Saya sudah ngos-ngosan ini. Mika juga sudah harus tidur, saudara-saudara. Jadi saya mau bilang terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton vlog ini. Semoga cukup menghibur kosong kalian di mana saja berada. Semoga Om Tante yang penasaran dengan kamar baby kayak bagaimana, sama kamarnya kakak Mika mungkin juga kayak bagaimana. Terus kita punya persiapan kayak apa saja untuk kelahiran si ini adenya Mika ini. Semoga sudah terjawab ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kalian sudah luangkan waktu untuk nonton vlog ini. Sampai ketemu lagi di Mika tutup. Saya tutup. Makasih sudah nonton. Sampai Kembali di vlog video. Makin dekat aja nih. Terima kasih banyak saudara-saudara. Bapak RT bilang dui. Makasih Bapak RT kameramen. Makasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Yeay, dui. Sekarang saya mau langsung edit ini supaya besok upload.